Sebelum memasuki pembelajaran, saya melakukan penerapan kepada siswa dan siswi saya untuk membuat kesepakatan kelas. Kabar untuk hari ini? Baik, Pak. Sehat-sehat? Sehat, Pak. Terima kasih. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, teman-teman, kita akan membuat kesepakatan lama dulu ya. Bahwa hari ini kita diminta untuk saling menghormati atau menghargai apabila teman lain sedang memberikan pendapat. Setuju atau tidak? Setuju. Nanti kalau ada yang melanggar, kita akan beri sanksi. Siap? Siap. Setelah kita berdiskusi panjang lebar, akhirnya kita punya kesepakatan kelas. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali pembelajaran dengan pengantaran doa dan perlindungan Tuhan, agar pembelajaran berjalan lancar. Adik sekalian, sebelum kita lanjut materi kita awali dengan doa. Saya minta salah satu dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Pada pembelajaran hari ini, kami dapat memulainya dengan semangat. Semoga pada kegiatan pembelajaran yang akan kami lakukan untuk semata yang kami lakukan, semoga dapat berjalan dengan lancar. Namun puji kini Yesus pada segala masa. Amin. Oke, teman-teman. Karena teman kita tadi sudah memimpin kita dalam doa, sudah ucapan terima kasih. Kita akan tepuk terima kasih untuk Noya. Terima kasih. Ting ting, dong dong, ting dong. Terima kasih, yes. Baik, silakan dulu. Adik-adik sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang arti dan makna gereja ya. Namun sebelum masuk kepada topik lebih lanjut, kita akan melihat apa model pembelajaran yang kita terapkan pada hari ini, yakni dengan istilah PBL atau Problem Based Learning ya. Nah, pada poin ini ada pun langkah-langkah yang akan kita lewati selama proses pembelajaran ini. Yang pertama, bagaimana memaparkan permasalahan. Lalu yang kedua, analisis masalah. Yang ketiga, identifikasi masalah. Yang keempat, pengumpulan data. Lalu pengelolaan data, pembuktian dan komunikasi. Nah, komunikasi itu artinya kita mempresentasikan apa yang akan kita kerjakan dalam kelompok. Jadi seperti itu. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita melihat lebih jauh, kita akan lihat lagi apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa adik-adik mampu memahami arti dan makna gereja sebagai umat Allah yang terbuka dan dapat mengambil bagian dalam kehidupan sebagai anggota gereja yang baik. Sekarang, apa kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Yang pertama, adik-adik mampu menghubungkan ajaran gereja dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, adik-adik mampu menjelaskan arti dan makna gereja. Apa gereja itu sendiri? Lalu yang ketiga, adik-adik mampu menjelaskan bagaimana cara gereja sebagai umat Allah terbuka bagi sesama. Lalu yang keempat, adik-adik sekalian membuat refleksi tentang makna gereja sebagai suatu persekutuan yang terbuka. Lalu yang terakhir, adik-adik mampu menyelesaikan refleksi dan membukakan hasil refleksi di hadapan teman kelas dan mempublikasikan evaluasi. Oke. Kalian, sebelum kita menuju kepada kegiatan inti kita dalam pembelajaran hari ini, Pak ingin tanya kira-kira apa yang dimaksudkan dengan makna gereja? Oh ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Makna gereja yakni gereja adalah rumah ibadat, misa atau merayakan ekaristi untuk umat Katolik atau umat Kristen pada umumnya. Oke, terima kasih. Masih ada yang lain? Oh ya, silakan. Kedua, gereja sebagai umat Allah itu persekutuan semua orang yang percaya akan Kristus Allah satu-satunya pengamat kita. Oke, baik, terima kasih.
Selanjutnya kita akan lihat pertanyaan kedua, adik-adik sekalian. Jelaskan fungsi dan tugas gereja dalam kehidupan umat beriman. Siapa yang bisa jawab? Tugas gereja juga melakukan pelayanan dan mewartakan sabda Allah. Contohnya Pak, mewartakan sabda Allah itu Pak, gereja melakukan kegiatan seperti katekisme. Oke, baik. Contohnya katekesi. Oke, masih ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, mari kita lihat ke pertanyaan nomor 3. Apa yang adik-adik ketahui tentang gereja itu sendiri? Kira-kira gereja itu bagaimana? Oh ya, di belakang, silakan. Gereja sebagai tempat ibadah. Ada lagi yang lain? Oh ya, Persekutuan terbuka yang artinya gereja bersifat bisa berdialog dengan semua orang. oke, bisa berdialog dengan semua orang. Oke, baik, terima kasih. Mari kita beri tepuk terima kasih untuk teman-teman kita yang sudah menjawab. Selain untuk terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab beberapa pertanyaan ini, kita berikan tepuk terima kasih untuk mereka juga. Tepuk terima kasih. Ding, tong, ding dong, terima kasih, yes. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita melihat apa pokok persoalan yang terjadi saat ini sampai adik-adik sekalian tidak memiliki motivasi yang tinggi dalam kehidupan bergereja. Ada beberapa persoalan yang dapat kita telah bersama-sama. Yang pertama, rendahnya partisipasi adik-adik sekalian dalam kehidupan di luar misa seperti pelayanan sosial atau kegiatan komunitas. Jadi karena masalah inilah yang membuat makna gereja itu sendiri bisa segera hilang dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kurangnya pemahaman tentang peran gereja sebagai komunitas yang mendukung pertumbuhan iman secara holistik. Secara holistik maksudnya secara menyeluruh. Jadi kita kurang memahami apa maksud dibalik itu semua, sehingga pertumbuhan iman kita tidak terjaga dengan baik. Lalu yang ketiga, adanya pemisahan yang jelas antara kehidupan di gereja dan kehidupan sehari-hari. Kehidupan di dalam gereja lain yang kita buat di luar itulah lain. Di dalam gereja boleh kita omong yang baik-baik, tapi dalam pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan yang ada dalam gereja. Inilah pokok persoalan yang terjadi di tengah umat dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah, coba kita akan melihat kira-kira adakah kisah yang bisa membuat kita punya iman itu bisa hidup kembali. Oke, dengan demikian saya minta salah satu dari kita untuk membacakan kisah tentang kembali ke rumah yang sesungguhnya. Oke, siapa yang bersedia untuk membaca ini? Oh ya, silakan. Boleh berdiri, silakan. Kembali ke rumah yang sesungguhnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan hijau, terdapat sebuah gereja tua yang telah berdiri selama berabad-abad. Gereja itu sederhana, dengan dinding batu yang tebal dan atap yang terbuat dari genteng merah. Meskipun terlihat usang, gereja tersebut selalu menjadi tempat yang hangat dan menyambut bagi siapa saja yang datang. Ana, seorang gadis muda yang baru saja pindah ke desa itu bersama keluarganya, merasa canggung setiap kali melintasi gereja tersebut. Dia bukanlah orang yang religius dan keluarga mereka jarang pergi ke gereja. Namun, suatu hari ketika Ana sedang berjalan pulang dari pasar, hujan turun dengan deras. Tanpa ragu, Ana mencari perlindungan di gereja tua itu. Saat Ana masuk, ia disambut oleh seorang pria tua yang duduk di dekat pintu masuk. Pria itu adalah Pastor Mikael, pengurus gereja tersebut. Pastor Mikael menyambut Ana dengan senyum hangat dan mengajaknya duduk. "Apakah kau ingin mendengar sebuah cerita, anakku?" tanya Pastor Mikael. Ana mengangguk. Pastor Mikael kemudian mulai bercerita tentang makna gereja. Gereja bukan hanya sekedar bangunan. Ana, gereja adalah rumah bagi jiwa-jiwa yang mencari kedamaian, pengampunan, dan harapan.
Di sini, setiap orang diterima dengan tangan terbuka, tidak peduli siapa mereka atau dari mana asal mereka. Gereja adalah tempat di mana kita dapat merasakan kasih Tuhan melalui doa, kebersamaan, dan dukungan dari sesama. Ana mendengarkan dengan seksama, dan untuk pertama kalinya, dia mulai memahami mengapa gereja itu begitu penting bagi banyak orang di desa. Pastor Mikael melanjutkan, gereja juga adalah komunitas. Disinilah kita belajar untuk saling mengasihi, saling membantu, dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang dan rasa syukur. Setiap orang yang datang ke gereja membawa cerita mereka masing-masing, cerita tentang suka, duka, perjuangan, dan kemenangan. Ana terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Pastor Mikael. Sejak hari ini, pandangannya tentang gereja berubah. Gereja bukan lagi sekedar bangunan tua di pinggir desa, tetapi rumah bagi hati dan jiwanya yang membutuhkan bimbingan dan cinta. Setiap minggu, Ana mulai datang ke gereja bukan karena kewajiban, tetapi karena dia menemukan makna dalam kebersamaan dan doa bersama di dalam gereja. Di dalam gereja, dia menemukan kedamaian yang selama ini dia cari, dan melalui komunitas gereja, dia menemukan keluarga baru yang selalu siap mendukungnya. Sekali karena teman kita Alex sudah membaca kisah ini dengan baik dan menarik, maka kita berikan tepuk salut kita. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, terima kasih. Oke, adik-adik sekalian, setelah kita mendengarkan kisah tadi, maka apa yang adik-adik lihat bagaimana kondisi gereja yang ada dalam kisah tadi? Kondisi gereja seperti apa ini? Oke, silakan. Ayo. Gereja yang tua dan lusuh. Gereja yang tua dan lusuh. Oke, yang berikut, apa yang Ana alami ketika ia berada di dalam gereja dalam kisah tersebut? Oh iya, silakan. Kita merasakan kedamaian dan kebersamaan. Oke, merasakan kedamaian dan mengalami kebersamaan. Oke, baik, kita lihat yang ketiga. Apa yang ada dalam pikiran Anda tentang pandangan gereja dalam kisah tadi yang baru saja kita dengar? Oh ya, silakan. Gereja bukan hanya sekedar bangunan, tapi gereja adalah sebuah persekutuan umat Allah. Oke, yang ada dalam pikirannya bahwa gereja bukan soal bangunan, tapi lebih daripada itu gereja adalah persekutuan umat Allah. Baik, adik-adik sekalian, setelah kita tadi menyimak kembali kisah yang sudah dibaca tadi, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan kisah-kisah tersebut, sekarang Pak Guru akan meminta kepada kalian melihat atau coba kalian mengidentifikasi permasalahan apa yang kalian amati di lingkungan tempat kalian berada yang membuat orang tidak memahami arti dan makna gereja. Nanti teman-teman akan Pak Guru berikan kesempatan untuk masuk ke dalam kelompok kecil supaya teman-teman bisa melihat kembali apa persoalan yang terjadi di lingkungan tempat-tempat kita. Oke, sekarang saya minta kita untuk masuk ke dalam kelompok kecil saja. Satu kelompok 4 orang berdasarkan tempat duduk. Silakan. Baik, adik-adik sekalian, setelah kalian dalam kelompok, kalian sudah mengidentifikasi masalah yang ada ini. Kira-kira apa sih yang muncul dalam pemikiran adik-adik sekalian? Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang adik-adik sekalian sudah lihat pada lingkungan tempat di mana adik-adik ini. Saya berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok yang mungkin punya pertanyaan. Oh ya, kelompok pertanyaan 3. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Pak, apa yang menyebabkan anak muda zaman sekarang malas ke gereja? Oke, apa yang menyebabkan anak muda sekarang malas ke gereja? Yang pertama, bisa saja karena
dorongan dari orang tua itu tidak ada. Bisa saja karena faktor lingkungan yang bergaul dengan orang-orang yang tidak ada niat untuk pergi ke gereja. Bisa saja karena tingkat kesadaran dan pemahamannya tentang gereja itu sendiri tidak ada sama sekali. Lalu bisa saja karena dia melihat pemimpin dalam gereja tidak memiliki bakat yang baik untuk membuat anak-anak muda semakin semangat pergi ke gereja. Ya, bisa seperti itu ya. Oke, bisa mengerti? Setelah kita diskusi dalam kelompok tadi berkaitan dengan permasalahan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa perhatikan, adakah satu teori atau dasar hukum yang menggambarkan tentang makna gereja itu dalam kehidupan sehari-hari? Oke, silakan. Lumen Gentium Artificialis. Semua orang dipanggil sebagai umat Allah yang baru. Maka umat itu yang tetap satu dan tunggal harus disebarluaskan ke seluruh dunia dan melalui segala abad supaya memenuhilah rencana kehendak Allah yang pada awal mula menciptakan satu kodrat manusia dan menetapkan untuk akhirnya menghimpun dan mempersatukan lagi anak-anaknya yang tersebar. Yohanes bab 11 ayat 52. Sebab demi tujuan itulah Allah mengutus putranya yang dijadikannya ahli waris alam semesta. Ibrani bab 1 ayat 2. Agar ia menjadi guru, raja, dan iman bagi semua orang serta para umat anak-anak Allah yang baru dan investasi. Oke, baik. Terima kasih. Bahwa ada teorinya dalam Lumen Gentium seperti itu. Lalu dalam beberapa kitab dalam kitab suci juga memberikan gambaran yang sama atau penjelasan yang sama bahwa kita semua ini terpanggil untuk menjadi umat Allah, untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa teori ini mau menegaskan kepada kita untuk selalu hidup dalam persaudaraan. Dan seperti itu. Lalu adik-adik, saya minta kesempatan kepada adik-adik untuk membuat kesimpulan dan refleksi dari materi ini. Kira-kira dari permasalahan yang adik-adik sudah jumpai, yang sudah temui dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kamu rasakan atau dari materi ini, apa poin penting untuk kalian? Saya berikan kesempatan untuk menjawab. Di sini kami dapat menyimpulkan bahwa gereja itu bukan semata-mata sebagai gedung, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menyimpulkan bahwa gereja itu adalah persekutuan umat Allah, di mana ada sekumpulan orang yang memuji nama Tuhan, itu disebut sebagai gereja. Dan ada beberapa faktor yang membuat para pemuda malas pergi ke gereja. Misalnya faktor lingkungan sekitar, nasihat dari orang tua, dan motivasi dari lingkungan sekitar. Oke, baik, kita berikan tepuk salut untuk Sensei. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, baik adik-adik sekalian, setelah Sensei menyimpulkan tadi bahwa ada beberapa tambahan dari saya bahwa gereja itu benar, dia bukan semata-mata soal gedung, tetapi lebih daripada itu adalah persekutuan umat Allah yang berziarah menuju ke bawah. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak persoalan yang sering terjadi, seperti motivasi dari orang tua yang tidak bagus membuat anak-anak remaja itu jarang pergi ke gereja dan mengikuti kegiatan rohani. Lalu pengaruh lingkungan sosial juga, itu membuat anak-anak remaja juga malas ke gereja. Lalu yang ketiga, faktor pemimpin gereja setempat. Bisa saja imam yang mungkin bukan menjadi contoh yang bagus sehingga anak-anak remaja malas untuk ikut kegiatan rohani. Oke, baik adik-adik sekalian, saya secara pribadi mengucapkan limpah terima kasih karena adik-adik sudah mengambil bagian dalam kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik, dan sebagai bentuk ungkapan terima kasih saya akan menyampaikan terima kasih dan tepuk tangan untuk kalian. Oke, adik-adik sekalian, untuk pertemuan minggu depan kita akan berbicara tentang gereja yang bersifat terbuka.
Ini kita akan belajar banyak hal. Ada dua model gereja di sana. Yang ini tentang model gereja institusional piramida, lalu yang kedua gereja persekutuan umat. Itu gambaran awal untuk materi kita dalam pertemuan minggu berikut.